Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji kita terus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Yang nikmat-nikmat tersebut tidak mungkin kita bisa menghitungnya, saking banyaknya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya, sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari nikmat-nikmat tersebut. Kita mendapatkan pahala, kita juga dijaga nikmatnya, dan juga mendapatkan tambahan kenikmatan yang lainnya. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimana wa rahimakumullah. Di majelis ini kita akan membahas tentang akhlak kepada istri. Akhlak seorang suami kepada istri. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan di sini, innal baita wa ma yakunu dakhilahu min ta'amul yu'addu miqyasan daqiqan lima'rifati khuluqir rajuli min adamihi. Sesungguhnya rumah dan apa yang ada di dalam rumah tersebut berupa perbuatan seseorang, sesungguhnya rumah dan perbuatan seseorang yang ada di rumah itu merupakan ukuran yang sangat detail, tolak ukur yang sangat akurat untuk mengetahui akhlaknya seseorang, apakah dia benar-benar berakhlak mulia ataukah tidak. Kalau kita ingin mengetahui akhlaknya seseorang, maka kita bisa melihat bagaimana perbuatan dia, bagaimana dia memperlakukan istrinya, bagaimana dia memperlakukan anak-anaknya. Kalau ternyata seorang suami ketika memperlakukan istrinya, memperlakukan anak-anaknya di dalam rumahnya itu sangat baik, berarti dia memang akhlaknya luar biasa. Sebaliknya, kalau seorang suami atau seorang ayah ketika memperlakukan istrinya, memperlakukan anak-anaknya
di dalam rumahnya tidak baik, maka itu menunjukkan akhlaknya tidak baik. Kenapa demikian? Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini, li'annahul mautin alladhi yatasarrafu fihi al-mar'u bisajiyatihi kaifama kanat duna takalluf. Karena rumah itu adalah tempat yang seseorang biasa melakukan kegiatannya tanpa dibuat-buat. Dia melakukan perbuatan-perbuatan di dalam rumah itu sesukanya, tanpa dibuat-buat. Disinilah akan terlihat akhlak seseorang. Kalau dia memang akhlaknya baik, maka di rumah pun dia tetap baik. Kalau di dalam rumahnya dia buruk, berarti akhlaknya sebenarnya buruk. Kalau di luar terlihat baik, berarti itu ditutup-tutupi oleh dia. Waqad utiya nabiyyuna al-karim al-khalqal kamil wal adab ar-rafi' atau al-khuluqal kamil wal adab ar-rafi'. Waqad utiya nabiyyuna al-karim, nabi kita yang mulia telah diberikan al-khuluqal kamil, akhlak yang sempurna, wal adabur rafi, dan adab yang sangat mulia. Walahu minal akhlaqi wal adabi atyabuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya akhlak, punya adab yang paling baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah adalah orang yang baik. Badannya baik, akhlaknya baik, amalannya baik, perkataannya baik, makanannya baik, minumannya baik, pakaiannya baik. Dan semuanya baik. Maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, ketika seseorang semakin mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin besar kebaikan yang dia dapatkan. Karena yang dia ikuti adalah orang yang sempurna. Orang yang baik ininya, baik itunya, baik, baik semuanya. Sehingga ketika seseorang semakin dekat keadaannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia semakin banyak mendapatkan kebaikan. Karena yang dia contoh adalah orang yang baik dalam semua sisi kehidupannya. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan, wa ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a nisaihi yu'addu arfa'a mithalin arafahu tarikhul bashariyati kulliha. Arafahu tarikhul bashariyah kulliha fil adabi wal khuluqi wa tibil muamalah. Dan perlakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri-istrinya itu termasuk suri tauladan yang paling tinggi yang diketahui dalam sejarah manusia. Baik dalam adabnya, dalam akhlaknya, dan bagaimana baiknya beliau dalam memperlakukan istrinya. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dahulu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Tidak ada
di sejarah manusia orang yang memperlakukan istrinya sebaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqah." Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa khairukum linisaihim. Dan orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Ini termasuk ladang pahala bagi para suami. Kalau kita ingin menjadi orang yang paling baik di antara manusia, di antara jalannya adalah kita harus benar-benar memperlakukan istri kita sebaik mungkin. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi suri tauladan yang sangat baik dalam hal ini. Beliau sangat tawadhu, sangat lembut hatinya, sangat merendah, dan sangat baik akhlaknya kepada istri-istrinya. Coba kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah beliau. Kita harus bayangkan ya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sangat dimuliakan oleh para sahabatnya. Beliau itu bahkan lebih dimuliakan daripada raja oleh para sahabat beliau. Para raja tidak ada yang diperlakukan seperti itu oleh bawahan-bawahannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan sangat istimewa oleh para sahabat beliau. Beliau kedudukannya sangat tinggi di tengah-tengah para sahabat beliau. Kita harus bayangkan ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih tinggi kedudukannya daripada seorang presiden di sebuah negara, daripada seorang raja di sebuah kerajaan. Tapi lihat bagaimana beliau di rumah beliau. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Su'iltu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitih." Aku pernah ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana basyaran minal bashar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa. Beliau di rumah sebagai manusia biasa. Yafli saubah. Beliau biasa membersihkan pakaiannya. Kata-kata yafli itu biasanya membersihkan pakaian dari kutu-kutu. Tapi bisa ya dibuat lebih umum. Intinya membersihkan pakaiannya dari kotoran-kotoran. Beliau sendiri yang membersihkan pakaiannya. Wa yahlubu syatah. Beliau juga biasa memeras susu kambingnya atau susu dombanya. Memeras sendiri. Tidak seperti raja yang diperaskan, ya, susunya dihidangkan. Tidak. Beliau sendiri yang memeras atau memerah susu dombanya. Wa yakhdumu nafsah. Dan beliau biasa mengurus diri beliau sendiri di dalam rumahnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita harus faham juga bahwa ini akhlak beliau yang sangat luar biasa. Kita tidak mengatakan ini kewajiban ya. Jadi nanti para istri
Jangan menuntut suaminya seperti ini sebagai tuntutan kewajiban. Iya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngurus dirinya sendiri. Kamu harusnya seperti itu. Ya, jangan sampai nanti ada kata-kata seperti ini. Hadis ini menjelaskan betapa tingginya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri-istri beliau. Sampai seperti ini. Kalau misalnya ada suami yang bisa seperti ini, Masya Allah, itu luar biasa. Tapi jangan sampai ini dianggap sebagai suatu kewajiban. Ini bukan suatu kewajiban, tapi ini akhlak yang sangat tinggi terhadap para istri. Disebutkan juga dari Al-Aswad. Beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana fi mihnati ahlihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membantu istrinya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membantu istrinya. Fa idza hadaratis shalah qama ila shalah. Lalu apabila waktu salat datang, beliau pergi untuk salat. Ketika azan berkumandang, beliau tinggalkan rumahnya untuk menjalankan sholat di masjid. Ini akhlak yang sangat luar biasa. Beliau membantu istrinya. Coba antum bantu istri masak, bantu istri nyuci piring, bantu istri ngepel rumah, bantu istri nyuci baju, bantu istri nyetrika, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ini berat para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Bahkan ada orang yang merasa rendah dirinya ketika melakukan yang demikian. Antum lebih tinggi derajatnya ataukah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu jawabannya kita itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi biasa membantu istrinya. Maka rendahkan diri kita. Rendahkan diri kita. Jadilah orang yang tawadhu, yang merendah. Bantu istri-istri kita dalam pekerjaan rumahnya. Apabila kita masih punya kemampuan untuk itu. Jangan sampai ada rasa gengsi. Kalau misalnya ada rasa itu, maka harus kita lawan. Tawadhu itu akhlak yang harus kita usahakan. Ya, akhlak itu harus dibiasakan. Wa innamal hilmu bittahallum. Kesantunan, ya, kelembutan itu ya dengan mengusahakannya. Kita harus berusaha menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Dan itu adalah ladang pahala bagi kita semuanya. Innar rajul la yudriku bihusni khuluqihi darajatas saim al-qaim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang itu bisa mencapai derajatnya orang yang ahli salat malam dan ahli puasa di siang harinya. Dengan apa? Dengan akhlaknya yang mulia. Ini luar biasa akhlak yang mulia itu. Makanya untuk mencapainya kita butuh apa? Usaha. Kita butuh perjuangan. Dan termasuk di antara yang bisa menyemangati kita
untuk berusaha menjadi orang-orang yang baik akhlaknya adalah ihtisabul ajr. Kita ingat-ingat terus pahalanya. Kita ingat-ingat terus keutamaannya, kemuliaannya. Agar kita punya semangat untuk mendapatkan dan melakukan akhlak yang mulia. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga pernah ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Dan beliau mengatakan kana yakhitu saubah. Beliau dahulu biasa menjahit pakaiannya sendiri. Menjahit pakaiannya sendiri. Padahal beliau sangat mampu. Beliau sangat bisa untuk memerintahkan istri-istrinya. Beliau juga punya pembantu. Beliau sangat mampu memerintahkan pembantunya untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan contoh suri tauladan yang mulia kepada umatnya. Beliau biasa untuk menjahit pakaiannya sendiri. Wa yakhsifu na'lah. Beliau juga biasa menambal sandalnya. Ini juga menunjukkan kesederhanaan yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sandalnya rusak itu enggak beliau buang. Beliau masih berusaha untuk memperbaikinya, kesederhanaan. Ada bajunya yang sobek, ya beliau jahit. Tidak langsung beliau buang. Wa ya'malu ma ya'malu ar-rijal fi buyutihim. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau biasa melakukan apa yang dilakukan oleh para suami di rumah-rumah mereka. Wa kana sallallahu alaihi wasallam latifan ma'a nisaihi ghayatal lutfi wa ajmalah. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat lembut sekali kepada para istri beliau. Dengan kelembutan yang luar biasa, dengan kelembutan yang paling baik. Coba lihat kisah beliau bersama Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, ibunda kita. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke Khaybar. Falamma fatahallahu alaihi al-hisna dzukira lahu jamalu Safiyah binti Huyai ibn Akhtab. Maka ketika benteng kaum Yahudi itu akhirnya bisa dibuka, maksudnya berarti kaum Yahudi yang ada di benteng tersebut sudah dikalahkan oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin mendapatkan tawanan-tawanan perang. Maka disampaikanlah kepada beliau informasi tentang betapa cantiknya Safiyah binti Huyai. Akhirnya para sahabat melihat bahwa tidak ada yang pantas mendapatkan Safiyah binti Huyai selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat menyerahkan Safiyah binti Huyai yang ketika itu tawanan. Kalau statusnya tawanan berarti apa? Budak, hamba sahaya. Diberikanlah Safiyah binti Huyai ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qutila zawjuha wa kanat arusa. Ketika itu Safiyah binti Huyai, suaminya telah terbunuh. Padahal Safiyah binti Huyai masih pengantin baru.
fastafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya memilih Safiyah binti Huyai ini untuk diri beliau. Fa kharaja biha hatta balagna saddar rauha halat. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Safiyah binti Huyai ini ke Madinah. Tapi belum sampai ke Madinah, ke tempat yang di sini disebut sebagai Saddar Rauha. Tempat ini terletak antara kota Madinah dan Khaybar. Halat Safiyah binti Huyai selesai dari haidnya. Fabana biha. Thumma sana'a haisan fi nita'in saghir. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil malam pertamanya di daerah itu. Kemudian beliau membuat hais. Ya, hais ini sejenis makanan ya, seperti kalau bentuknya seperti getuk di Jawa ya. Warnanya coklat. Seperti itu. Tapi terbuat dari kurma yang dicampur gandum, kemudian dicampur dengan campuran-campuran yang lainnya. Ya, jadinya seperti adonan. Ya. Hais. Sampai sekarang makanan ini ada di Saudi. Ya. Masih ada hais. Ya. Kalau antum ke sana, ya biasanya di hari-hari puasa ada yang menghidangkan hais ini bagi mereka yang berpuasa sebagai hidangan berbuka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat makanan hais ini, fi nita'in saghir, di tikar kecil yang digunakan untuk meletakkan makanan. Ada yang mengatakan tikar ini biasanya terbuat dari kulit hewan. Biasanya terbuat dari kulit hewan. Ya. Ada yang mengatakan nita' ini bisa terbuat dari apa saja. Yang penting dia adalah tikar yang digunakan untuk meletakkan makanan-makanan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat Anas, "Adzin man haulak." Umumkanlah kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Fakanat tilk walimata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang menjadi makanan walimahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk di antara sunnah yang masih dilakukan di zaman kita, tapi waktunya berbeda. Dahulu kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu walimahnya setelah beliau ya bermalam pertama. Setelah beliau melakukan malam pertama, hari setelahnya biasanya walimah. Itu yang menjadi kebiasaan beliau. Orang sekarang kapan walimahnya? Biasanya setelah akad. Ya sebelum malam pertama. Sebelum malam pertama. Ustadz, apakah ini bid'ah? Ya kita katakan tidak ya. Itu bukan bid'ah. Karena ini berkaitan dengan kebiasaan, adat ya. Tidak masalah seperti itu. Tapi kalau kita ingin seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biasanya beliau melakukan walimahnya itu setelah malam pertama. Kepada semua istrinya beliau demikian. Baik. Fakanat tilka walimatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam ala Safiyah. Ya, jadi walimahnya itu sangat sederhana. Disebutkan di sini hanya ya hais. Di dalam riwayat yang lain ya disebutkan tidak ada roti, tidak ada daging. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa yang ada ketika itu adalah tamar, kurma. Akid itu al-laban al-jaf.
Jadi susu yang dikeringkan. Ini juga masih ada di sana. Anda pernah melihat, jadi wallahu a'lam bagaimana prosesnya. Tapi kalau Anda melihat, ya, maka itu membutuhkan proses fermentasi. Setelah terfermentasi, maka dikeringkan. Orang orang Arab itu, terutama yang Saudi, daerah-daerah itu ada, ya, itu daerahnya kering sekali. Jadi kalau antum taruh kerupuk di luar, tidak akan melempem karena saking keringnya. Melempem itu kan karena ada air. Di sana kering. Jadi antum letakkan kerupuk di luar, nggak usah antum tempatkan di toples, nggak akan melempem dia. Baju, kalau antum pernah umroh, pernah haji, itu antum taruh di dalam ruangan, kering dia. Nggak usah kena matahari. Karena keringnya. Susu yang sudah difermentasi, kemudian dibiarkan begitu saja. Dia akan menggumpal dan keras. Kalau di sana, apalagi kalau dijemur, maka semakin cepat keringnya, semakin cepat kerasnya. Itu jadi akid, ya. Kemudian ada juga dihidangkan di dalam riwayat yang lain disebutkan ada samin. Samin itu minyak, ya. Sejenis minyak. Ya seperti minyak goreng, tapi dia alami. Baik. Tapi yang jelas di sana tidak ada roti, tidak ada daging. Ini menunjukkan bahwa walimah itu tidak harus mewah. Walimah tidak harus apa? Mewah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernikahan beliau pernikahan yang sangat istimewa. Tapi lihat bagaimana kesederhanaan beliau dalam membuat walimahnya. Walimah itu 1 juta cukup sebenarnya. Tidak harus puluhan juta, ratusan juta. Yang diundang orang-orang kaya saja. Ini sangat tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih penting mendatangkan banyak orang daripada membuat walimah sangat mahal, tetapi yang datang hanya sedikit. Lebih baik dana yang dikeluarkan yang sangat banyak tersebut, buat walimah sebesar-besarnya di daerahnya. Datangkan orang-orang miskin agar mereka menikmati hidangan walimah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang pernah yang mengatakan di dalam hadis yang lain, aulim walau bisyah. Buatlah acara walimah walaupun hanya dengan menyembelih 1 domba, 1 ekor domba. Tapi kata para ulama, ini bukan perintah yang sampai pada derajat wajib. Naam, walimahnya wajib. Tapi menyembelih 1 ekor domba bukanlah kewajiban. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata pernah membuat walimah tanpa ada daging sama sekali. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, sahabat Anas ibn Malik mengatakan, "Tsumma kharajna ilal Madinah." Setelah itu, kami pun keluar ke Madinah. Maksudnya, kami berangkat ke Madinah, meneruskan perjalanan pulang. Qala fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhawwi laha wara'ahu bi'aba'atin. Maka aku pun melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat tali untuk pegangan naik ke onta untuk Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Dan beliau membuat tali tersebut dengan abaya, dengan kain pakaian.
Thumma yajlisu 'inda ba'irihi. Ini yang menunjukkan akhlak beliau kepada istri beliau. Rasulullah duduk di samping ontanya. Antum bayangkan beliau orang yang paling mulia di kaumnya. Bukan orang biasa. Bukan seperti kita. Orang-orang biasa. Ini orang yang lebih mulia daripada raja. Ini orang yang lebih mulia daripada presiden. Beliau duduk di samping ontanya. Fayada'u rukbatah. Dan beliau pun meletakkan lututnya. Fatada'u Safiyyatu rijlaha ala rukbatihi hatta tarkab. Kemudian Ibunda Safiyah binti Huyai menginjak paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menginjak di sini bukan paha, lutut. Menginjak lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Ibunda Safiyah bisa naik ke ontanya. Padahal sebenarnya tanpa seperti itu pun Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha bisa naik. Ya karena biasanya orang kalau naik onta itu ya ontanya disuruh duduk, ya. Onta disuruh duduk. Sebenarnya masih bisa. Masih bisa berusaha sendiri. Tapi inilah ketinggian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para istri beliau. Beliau sengaja meletakkan lututnya untuk dijadikan oleh Ibunda Safiyah binti Huyai sebagai tempat untuk naik, ya. Kemudian bisa sehingga beliau bisa naik ke atas ontanya dengan mudah. Taib. Yang berikutnya kisah tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kuntu ashrabu wa ana haid. Thumma unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayada'u fahu ala mawdi'i fiyya fayashrab. Aku dahulu pernah minum dalam keadaan aku sedang haid. Wanita kalau lagi haid di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu itu biasanya dijauhi oleh suaminya, apalagi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kalau istrinya sedang haid itu disuruh berada di tempat yang paling dalam dari rumahnya. Kalau ada kandang disuruh di kandang. Ya, perlakuan orang Yahudi kepada wanita haid seperti itu. Mereka berkeyakinan wanita haid itu najis. Wanita haid itu najis. Makanya tidak boleh didekati. Wanita juga harus tahu diri di pemahaman mereka. Sehingga harusnya mereka menjauhkan dirinya dari suaminya. Pemahaman seperti ini tidak ada di dalam Islam, walhamdulillah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini menunjukkan akhlak yang sangat mulia kepada istrinya yang sedang haid. Aku pernah haid, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan ketika itu aku minum. Kemudian aku memberikan minuman itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya ini ada gelas. Ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha minum dari gelas itu, kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memberikan gelas tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum air dari tempat tersebut dan meletakkan mulut beliau di tempat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meletakkan mulutnya ketika minum. Ya, ini menunjukkan ya akhlak beliau yang sangat tinggi kepada istri beliau.
Ini menghibur istri beliau. Ini juga menjadikan ya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha lebih dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sedang dalam keadaan haid. Ada lagi wa ata'arraqul arqa wa ana haid. Aku juga pernah makan tulang yang ada dagingnya. Biasanya ya bukan makan tulangnya ya. Jadi makan daging yang menempel di tulang-tulang. Setelah beliau makan daging yang menempel di tulang-tulang itu masih ada sisanya. Diberikanlah itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan hal yang sama dengan minuman itu. Beliau memakan daging-daging sisa itu di tempat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya meletakkan mulutnya. Fayada'u thumma unawiluhu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayada'u fahu ala mawdi'i fiyya. Ya ini penghormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, padahal ya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika itu sedang haid, yang kalau di kebudayaan Arab ketika itu ya orang yang sedang haid ya itu tidak terhormat ya, dianggap kotor, bahkan ada yang menganggapnya sebagai seorang yang najis. Tapi lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan istri beliau ini. Ini contoh dan suri tauladan yang sangat luar biasa dalam berakhlak kepada istri. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan dikumandangkan azan. Setelah azan ada sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Baik, pada yang bertanya silakan. Baik. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu Pak Ustaz. Waktu walimahan yang ke-4, 5, dan 6, bagaimana sikap istri-istri terdahulu? Apa juga ikut bergembira menyambut walimahnya? Begitu, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan yang kelima, keenam ini apa ada? Istrinya lebih dari itu. Jadi walimahan kan berkali-kali. Tiap habis nikah kan walimahan. Sikap istri sebelumnya bagaimana Ustaz? Apa juga ikut gembira begitu? Walimah yang kelima, keenam ini maksudnya setelah menceraikan istri yang lain? Kan nggak cerai. Nggak, istri yang lain kan ada masih. Rasulullah itu. Rasulullah. Iya, tadi kan sifat Rasulullah. Bagaimana istri terdahulu apa ikut gembira begitu? Terima kasih Ustaz. Iya, wallahu taala alam ya, di pembahasan tentang Safiyah binti Huyai ini karena beliau nikahnya di perjalanan. Ya.
Beliau menikahnya di perjalanan. Itu kan asalnya kaum muslimin menyerang benteng kaum Yahudi di Khaybar. Kenapa kaum Yahudi diserang oleh kaum muslimin? Karena mereka mengkhianati perjanjian perdamaian. Mereka mengkhianati, mereka malah membantu musuh-musuh kaum muslimin untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Akhirnya alhamdulillah kaum muslimin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan angin yang kencang. Akhirnya musuh-musuh tersebut ketakutan dan akhirnya meninggalkan kota Madinah. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menyerang Khaybar karena kaum Yahudi mereka mengkhianati perjanjian perdamaian itu sampai akhirnya kaum Yahudi menyerah. Dikuasailah Khaybar oleh kaum muslimin. Tawanan-tawanan perang itu diantaranya Safiyah. Dan ketika pulang ke Madinah, di perjalanan itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Safiyah tanpa wali. Ya, ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tanpa mahar. Maharnya adalah kemerdekaannya Safiyah. Ya, karena Safiyah itu budak. Beliau statusnya budak sebelum dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mahar kemerdekaan yang didapatkan oleh Safiyah. Sehingga ketika itu tidak ada istri-istri beliau yang lainnya. Ya karena memang tadinya perjalanan perang itu. Tadinya perjalanan perang sehingga ya ketika itu tidak ada istri-istri beliau yang lain. Bagaimana dengan pernikahan misalnya ketika di Madinah? Ya, apakah istri-istri yang lain ya bergembira, membantu? Ya, kita husnudzan memang keadaannya seperti itu. Istri-istri beliau adalah orang-orang yang merupakan orang-orang pilihan. Dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ta'addud atau poligami itu sangat biasa. Bahkan ada di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika masuk Islam istrinya berapa? 8. Ada sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika masuk Islam istrinya 10. Jadi antum jangan bayangkan keadaan masyarakat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melihat poligami seperti keadaan masyarakat di zaman kita ketika melihat poligami. Dulu itu sangat biasa sekali. Jadi kalau misalnya istri-istri yang lain bergembira menyambut istri Rasulullah yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ya itu sesuatu yang sangat biasa memang di zaman itu. Ya. Orang-orang di zaman ini kenapa sangat benci dengan syariat poligami? Sangat tidak suka. Ya karena ada faham feminisme yang disebarkan di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan tidak hanya di Indonesia. Di dunia, paham feminisme sudah ditanamkan sejak lama. Ada emansipasi yang akhirnya menyetarakan gender. Ini sebenarnya ya secara pandangan Islam itu kurang sesuai. Emansipasi ini secara pandangan Islam kurang sesuai. Karena nyatanya kaum muslimin, nyatanya kaum laki-laki mereka yang lebih berhak menjadi imam dalam salat. Kaum perempuan tidak demikian. Nyatanya ya banyak dari amalan-amalan yang khusus untuk kaum laki-laki. Bukan berarti Islam itu merendahkan kaum wanita, tidak. Tapi kalau dikatakan sama derajatnya, maka tidak demikian. Di dalam kehidupan berkeluarga pun demikian. Yang diberikan tingkatan tertinggi atau kedudukan tertinggi adalah para suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Di dalam ayat disebutkan dengan jelas, walir rijali alaihinna darajah. Bagi kaum laki-laki ada derajat yang lebih tinggi di atas kaum wanita. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita ganti. Tapi yang harus digarisbawahi, Islam itu sangat memuliakan wanita. Islam itu sangat menjunjung tinggi kedudukan wanita. Tapi kalau dikatakan sama dengan kaum laki-laki, maka tidak demikian. Ya. Selama ini kita dicekoki dengan paham-paham feminisme. Dengan paham-paham penyamaan kesetaraan gender. Padahal tidak semuanya sesuai dengan syariat Islam. Ketika ada kesetaraan gender ini, akhirnya ada tuntutan bahkan untuk poliandri. Iya, sebagaimana kaum laki-laki diberikan hak untuk poligami, harusnya kaum wanita diberikan hak untuk poliandri. Mereka sampai mengatakan sebagaimana kaum laki-laki diberikan hak untuk mentalak, maka harusnya kaum wanita juga diberikan hak untuk mentalak. Pemahaman feminisme ini sangat meracuni kaum muslimin. Sehingga akhirnya banyak dari syariat-syariat Islam yang terpengaruh. Akhirnya sekarang termasuk di antara yang terimbas adalah syariat poligami. Sangat dibenci oleh masyarakat yang mereka mengaku sebagai kaum muslimin. Padahal itu merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ustadz mau poligami? Jawabannya tidak ya. Allah musta'an. Berat ya, poligami itu berat di zaman kita. Berat. Ya, ada Syekh Albani rahimahullah. Beliau menyampaikan bahwa poligami di zaman ini itu tidak seperti poligami di zaman dahulu. Karena memang keadaan masyarakat yang sudah sangat berbeda. Ya, maka pertimbangkan ini. Wallahul musta'an. Ustadz izin bertanya, kalau suami hanya bisa ke kajian 1 pekan sekali, apa istri boleh datang ke kajian sendiri ketika jam sekolah anak-anak? Pagi sampai sebelum zuhur, 1 pekan 2 kali kajian. Atau baiknya kajian online saja? Sebaiknya izin kepada suami. Ya, sebaiknya izin kepada suami. Kalau misalnya tempat kajiannya itu dekat, maka boleh, boleh untuk berangkat tanpa izin suami. Tapi kalau tempatnya jauh, maka ini harus izin kepada suami. Karena bisa jadi suami tidak mengizinkannya. Karena suami mempertimbangkan keselamatan juga misalnya. Atau misalnya kalau suaminya membutuhkan sesuatu, akhirnya menjadi sulit untuk melakukan hal tersebut sehingga kalau tempatnya jauh membutuhkan waktu yang lama, izin kepada suami. Kalau tidak diizinkan bagaimana Ustadz? Ada pilihan online. Ada pilihan online. Taat kepada suami dalam hal-hal yang seperti itu insyaallah lebih baik. Wallahu a'lam. Bolehkah istri membadalkan umrah untuk suami yang sudah meninggal? Suami sudah pernah pergi haji. Boleh ya? Tidak ada masalah. Tapi ana sampaikan faedah dari Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam masalah ini. Beliau mengatakan lebih baik didoakan daripada dibadalkan umrah. Dan mendoakan suami itu lebih ringan. Kecuali kalau orangnya mengatakan, Ustadz saya membadalkan, saya juga mendoakan. Maka tetap yang membadalkan dan mendoakan lebih baik. Tapi kalau antara dua pilihan itu, maka mendoakan lebih mulia.
Kenapa? Karena itulah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang anak, ya. Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Shadaqah jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Ya, aw waladin salihin yad'u lah. Atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Bukan anak saleh yang membadalkan umrah untuk orang tuanya. Bukan anak saleh yang menghajikan orang tuanya. Tapi awaladin salihin yad'ulah. Ya, ini disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Barakallahu fikum. Demikian para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Akhir dari majelis kita pada kesempatan kali ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.